أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Sholawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan yaitu tentang 4 golongan manusia yang selalu didoakan oleh para malaikat. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang mulia dan tak pernah berbuat hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun banyak yang tidak tahu bahwa malaikat ternyata juga mendoakan manusia yang taat menjalankan perintah Allah. Dengan didoakan para malaikat yang jumlahnya tak terhitung, doa-doa kita insya Allah akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa malaikat yang dilantunkan untuk hamba yang diridhai tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 43 yang artinya, Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia adalah maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, agar didoakan malaikat, seseorang harus menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Lantas apa saja golongan yang beruntung mendapatkan doa dari malaikat? Yang pertama, orang yang menuntut ilmu kemudian mengajarkannya. Golongan pertama yang mendapat doa dari malaikat adalah para penuntut ilmu dan yang mengamalkannya. Hal ini sesuai dengan salah satu hadis berikut. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa si fulan, karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Kemudian yang tiga, orang yang sedang duduk menunggu waktu salat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu solat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, Ya Allah, ampunilah ia, Ya Allah, sayangilah ia. Yang keempat, orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain untuk meneladani Rasulullah, bersolawat juga akan membuat malaikat mendoakan seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim bersolawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersolawat atasku. Maka para hamba hendaknya mempersedikit solawat atau memperbanyaknya. Yang kelima, orang yang sholat berjamaah di shaf paling depan.
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Yang keenam, orang yang menyambung saf-saf salat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Yang ketujuh, orang yang salat berjamaah di waktu subuh dan asar. Golongan orang yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Kedua waktu tersebut adalah waktu di mana malaikat berkumpul dan melakukan tugasnya. Hal ini sesuai dengan hadis berikut dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, para malaikat yang menyertai hamba di malam hari dan malaikat yang menyertai hamba di siang hari berkumpul pada waktu sholat subuh dan asar. Maka mereka berkumpul pada waktu sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari naik ke langit, dan malaikat yang bertugas pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami mendatangi mereka sedangkan mereka melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Kemudian yang kedelapan, orang yang menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat bersolawat memintakan ampunan untuknya hingga ia berada di sore hari. Jika ia menjenguknya di sore hari, 70.000 malaikat bersolawat untuknya hingga ia berada di pagi hari, dan ia kelak memiliki buah-buah yang dipetik di dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kesembilan, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai melaksanakan membaca Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Yang ke-10, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah sholat. Para malaikat akan selalu bersolawat, berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wuduknya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Kemudian yang ke-11, orang-orang yang berinfak. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakhil. Yang ke-12, orang yang sedang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur, insyaallah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Yang ke-13, seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain.
Yang ke-14, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang lain. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.